could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11 TKJ dan kelas 11 TBM. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai logika matematika. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, yaitu pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pernyataan dan kalimat terbuka. Pengertian dari pernyataan sendiri adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran benar saja atau salah saja, tetapi tidak dapat sekaligus benar dan salah. Jadi hanya bernilai salah satu saja. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat peubah atau variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, baik itu benar atau salah. Nah, di sini ada beberapa contoh, kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama adalah Jakarta, ibu kota Indonesia. Nah, ini termasuk pernyataan yang bernilai benar, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah 3 ditambah 6 sama dengan 8. Ini juga pernyataan, tapi bernilai salah, karena 3 ditambah 6 nilainya adalah 9, bukan 8. Kemudian yang ketiga, semua bilangan prima adalah ganjil. Ini pernyataan, tapi bernilai salah, karena ada bilangan prima yang bernilai genap. Kemudian yang nomor 4, ambillah barang itu. Ini bukan pernyataan atau kalimat terbuka, melainkan ini adalah kalimat perintah. Kemudian bunga itu sangat indah. Ini juga bukan pernyataan karena ini bersifat subjektif. Kemudian yang nomor 6, 3 ditambah X sama dengan 6. Nah, ini adalah contoh kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka sendiri bisa berubah menjadi pernyataan jika X atau variabel peubahnya kita ganti sehingga bernilai dengan benar atau salah. Misal X-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, itu berarti pernyataan tersebut bernilai benar, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan mengenai ingkaran atau negasi. Jika P adalah pernyataan yang diketahui, maka ingkaran atau negasi dari P dapat ditulis dengan memakai lambang. Ya, lambangnya itu seperti itu. Dibaca tidak benar P atau bukan P. Nah, jika P adalah pernyataan yang bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Jika P pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Jadi kebalikannya. Contohnya di sini ada pernyataan kalimat P yang berbunyi ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ya, itu adalah pernyataan bernilai benar. Maka negasinya pasti nanti akan bernilai salah. Negasi dari P adalah ibu kota negara Indonesia bukan Jakarta. Atau bisa kita tulis tidak benar bahwa ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, seperti itu. Oke, kemudian mengenai pernyataan majemuk. Ya, pernyataan majemuk adalah 2 pernyataan atau lebih yang dihubungkan dengan operasi logika matematika. Ada 4 operasi logika matematika, yaitu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ya, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama adalah mengenai konjungsi, ya. Konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan, meskipun, tetapi, walaupun, ya. Tapi yang paling sering itu konjungsi itu menggunakan kata hubung dan, yang paling sering dipakai, ya. Nah, lambangnya adalah seperti ini, ya. Seperti ini, konjungsi dibaca P dan Q, ya. Nah, di sini ada tabel kebenaran konjungsi di mana pernyataan P bernilai benar, benar, salah, salah, pernyataan Q adalah benar, salah, benar, salah. Nah, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konsep konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar, ya. Jadi semuanya bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Tapi kalau salah satunya salah atau kedua-duanya salah, maka nilai kebenarannya adalah salah, seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan ke contoh konjungsi. Yang pertama, pernyataan P yaitu hari ini hujan bernilai benar, kemudian pernyataan Q hari ini berangin bernilai benar. Maka konjungsinya yaitu P dan Q adalah kita gabungkan pernyataan keduanya. Hari ini hujan dan berangin, ya. Karena P bernilai benar, Q bernilai benar, maka pernyataan P dan Q atau konjungsi dari P dan Q adalah bernilai benar. Nah, contoh yang kedua, persegi memiliki 4 sisi, bernilai benar. Kemudian pernyataan yang Q, 2 ditambah 3 sama dengan 6. Salah, ya, karena yang benar adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian konjungsinya yaitu persegi memiliki 4 sisi dan 2 ditambah 3 sama dengan 6. Pernyataannya jika kita lihat dari tabel kebenaran maka bernilai salah, ya, karena benar salah hasilnya adalah salah. Baik, Ibu lanjutkan. Yang kedua adalah mengenai disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung atau, ya. Kemudian ini adalah lambang dari disjungsi, ya. Untuk tabel kebenaran disjungsi, di sini konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah, ya. Kalau dua-duanya salah, maka nilainya adalah salah. Tapi kalau salah satu salah, nilainya adalah benar. Contohnya, yang pertama, jika pernyataan P adalah 10 kali 10 sama dengan 100, berarti bernilai benar. Kemudian pernyataan Q, 3 adalah bilangan ganjil, bernilai benar, maka P atau Q atau disjungsinya berarti tinggal kita gabungkan, ya. 10 kali 10 sama dengan 100 atau 3 adalah bilangan ganjil, mempunyai nilai kebenaran benar. Kemudian yang berikutnya, jika pernyataan P ada 7 hari dalam 1 minggu, bernilai benar. Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur, bernilai salah. Maka disjungsinya adalah ada 7 hari dalam 1 minggu, ya, ini sebagai P, dan atau Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur, ini adalah Q, ya. Benar salah, maka nilainya adalah benar. Oke, Ibu lanjutkan yang ketiga, yaitu implikasi. Implikasi atau pernyataan bersyarat kondisional adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua buah pernyataan P dan Q dalam bentuk jika P maka Q, ya. Jika P maka Q. Lambangnya adalah seperti ini. Dapat juga dibaca P hanya jika Q atau Q jika P. P syarat cukup bagi Q, Q syarat perlu bagi P. Oke. Nah, kemudian di sini tabel kebenaran dari implikasi dapat
disimpulkan bahwa implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar, akibat bernilai salah. Atau jika pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai salah, maka implikasinya adalah bernilai salah. Selain itu adalah benar. Contohnya, ada hewan berkaki 4, benar. Ayam berkaki 4, salah. Berarti implikasinya jika P maka Q, berarti jika ada hewan berkaki 4, maka Q ayam berkaki 4. Ya, itu implikasinya, tetapi nilainya adalah salah karena benar salah, hasilnya adalah salah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu biimplikasi atau implikasi dwiarah. Jadi pernyataan P dan pernyataan Q dapat dirangkai jika menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Ya, kalau tadi implikasi tanda panahnya ada 1, biimplikasi ini kan dwiarah, berarti tanda panahnya ada 2. Nah, kita bisa juga menggunakan kata jika P maka Q dan jika Q maka P, atau P syarat perlu dan cukup bagi Q, Q syarat perlu cukup bagi P. Kemudian untuk tabel kebenarannya di sini dapat kita simpulkan biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya itu bernilai sama. Jadi kalau P dan Q itu bernilai benar, maka nilainya akan benar. Jika P dan Q bernilai salah, maka bernilai benar. Jadi sama-sama B ya. Yang benar-benar berarti nilainya benar, salah-salah nilainya benar. Kalau salah satunya ada yang berbeda, berarti dia bernilai salah. Kemudian contohnya, pernyataan P, manusia dapat hidup, benar. Kemudian Q, ada oksigen, bernilai benar. Maka biimplikasinya adalah manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen, bernilai benar. Seperti itu. Untuk materi hari ini yang sudah Ibu sampaikan yaitu mengenai pernyataan, kemudian kalimat terbuka, ingkaran atau negasi, dan pernyataan majemuk. Ya, dalam operasi logika matematika yaitu ada 4 tadi, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh anak-anakku semua. Sekian video kali ini dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.